Pasca pemilu 2024, Gedung Berlian kini diisi oleh 120 anggota DPRD Provinsi yang mewakili suara masyarakat. Angka ini merupakan representasi dari keberagaman aspirasi di seluruh pelosok Jawa Tengah. Tugas para anggota bukan sekedar duduk di kursi dewan. Ada 3 pilar utama yang mereka jalankan untuk menjaga Jawa Tengah tetap bergerak maju. Yang pertama, tugas legislasi, membuat peraturan daerah yang berpihak pada rakyat. Yang kedua, anggaran, menyusun dan memastikan APBD digunakan untuk pembangunan yang merata. Ketiga, pengawasan, menjadi mata masyarakat dalam mengawasi setiap kinerja pemerintah provinsi. Kerja besar ini dibagi ke dalam beberapa komisi, salah satunya adalah kepemimpinan bukan sekedar duduk di kursi jabatan, melainkan tentang seberapa jauh kita melangkah untuk mendengar. Memadukan ketegasan hukum dengan kehangatan pengabdian, dia hadir bukan hanya sebagai wakil, tapi sebagai kawan bagi rakyat di Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Sosok muda ini adalah Putronegoro Rektoseto, muda, berpendidikan, dan merakyat. Inilah sosok yang membawa energi baru bagi Jawa Tengah. Berbekal latar belakang pendidikan hukum dan magister konotariatan, ia memahami bahwa kebijakan harus berlandaskan aturan yang kuat demi keadilan masyarakat. Jiwa kepemimpinannya ditempa sejak di GMNI FH Undip hingga mengabdi di Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Jawa Tengah. Kini sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah periode 2024 hingga 2029 dari PDI Perjuangan, ia aktif menjemput aspirasi dari pelestarian budaya hingga infrastruktur desa, memastikan setiap suara rakyat terdengar di parlemen. Putronegoro Rektoseto mengabdi dengan ilmu, bekerja untuk rakyat. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh kita kembali menyapa Anda bersama saya Septi Wulandari. Dan hari ini siapakah tokoh kita yang akan kita ajak berbincang? Nah, ini ada tokoh muda dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada Mas Putronegoro Rektoseto. Wah, namanya keren banget nih. Halo Mas. Halo Mbak, selamat pagi Mbak. Pagi Mas Seto, panggilannya Mas Seto. Ini jadi adalah beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Komisi A. Di Komisi A. Nah, hari ini tokoh kita memang mengundang Mas Seto karena sebagai seorang anak muda, itu dipanggilnya anak muda ya kan. Kalau di politik itu ya umur segini ini tuh masih tokoh muda banget gitu ya. 17 ya. Oh iya, 17 yang di politik tuh segini-gini ini ya. Mas Seto apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, tapi pertama saya mengucapkan terima kasih banget sudah meluangkan waktu ya untuk ngobrol-ngobrol tentang apa ya, tentang tokoh kita hari ini. Mas Seto, gimana rasanya? Ini kan periode pertama ya di pertama nih. DPRD ya, di DPRD. Gimana baru rasanya? Banget ini. Baru banget ya? Iya, baru banget. Apa rasanya gimana? Sebelumnya dunia politik ini memang sudah lekat gitu dengan Mas Seto apa? Seperti apa gitu yang kemudian membawa ke sini? Oh iya, jadi apa? Dunia politik ini kalau saya berkecimpung ini kan politik praktis ya. Ini ya baru berapa bulan lah hitungannya kan periode ini. Tapi kalau secara keseluruhannya emang saya hidup itu di lingkungan politik. Oke. Hidup dari kecilnya memang sudah dari kecilnya. Jadi background keluarga juga politik. Bapak saya itu orang PDI, belum ada perjuangan. Terus yang mengenalkan saya mengenai ideologi Marxisme, Bung Karno segala macam itu dari ayah saya. Terus kemudian kuliah, terus setelah lepas kuliah akhirnya juga hidup di lingkungan PDI Perjuangan. Maksudnya hidup dari lingkungan PDI Perjuangan ya teman-temannya orang PDI Perjuangan gitu loh. Iya. Jadi setelah dari kuliah pun berarti dari kecil memang ya. Dari kecil. Ideologi itu sudah ditanamkan karena memang background keluarga. Jadi nggak kaget-kaget banget sebenarnya ya ketika nggak kaget-kaget banget. Masuk di sini sebagai. Ada nggak yang kemudian pas maksudnya ada kayak semacam culture shocknya atau apa gitu, atau ya udah biasa aja gitu namanya? Sebenarnya udah itu ya, maksudnya udah ini kan istilahnya ini lingkungan saya kan gitu.
culture shocknya ya mengenai urusan kalau apa namanya untuk jadi legislatif ini ya mengenai itu aja sih, kebiasaan kerja gitu-gitu. Karena sebelumnya saya nggak pernah istilahnya kerja yang rutin itu saya nggak pernah. Jadi saya menentukan waktu sendiri. Saya sebelum ini saya pengacara. Pengacara. Sejak 2009 saya kemudian berhenti ini ya baru ketika dilantik ini. Jadi dari 2009 sebenarnya kan di background hukum juga nggak selalu beririsan lah ya dengan beririsan politik, gitu banyak ya. klien juga, saya juga orang-orang PDI Perjuangan juga ada yang bermasalah dengan hukum lah ya, lah. Itu berarti di pengacara itu juga masih beririsan dengan PDI Perjuangan juga ya? Atau ini lepas sendiri? Iya beririsan, tapi kan kita kan nggak bisa itu ya, maksudnya memilih klien. Oh ini PDI Perjuangan, ini yang non PDI Perjuangan kan nggak. Tapi kebetulan karena emang saya di lingkungan itu kan pasti kan orang apa namanya merekomendasikan ini aja nih gitu. Gitu. Tapi dulu biasanya kan ya orang masuk politik itu memang ada perjalanan-perjalanan yang di organisasi memang sudah ya tertarik ke arah situ. Dari kuliah karena ideologi tentu saja sudah ditanamkan ya dari kecil gitu. Waktu kuliah juga ikut organisasi-organisasi. Iya, saya banyak bergaul sama anak-anak GMNI. Jadi benar-benar ini terus ya, searah terus ya dari kecil ya. Di Fakultas Hukum Undip kan saya 2002 ya banyak apa namanya bergaul sama mereka intens. Terus kemudian ya itu tadi setelah itu selepas kuliah, jadi emang arah saya itu dulu emang cita-cita saya itu kan memang pengen jadi lawyer, udah. Jadi emang mengejarnya ke sana, terus kursus advokat, magang segala macam. Akhirnya praktek itu emang apa namanya mau ke arahnya ke sana. Terus kemudian karena di PDI Perjuangan, terus kalau apa namanya nggak kemudian akhirnya berakhir di sini nih, maksudnya politik praktis, terus mau ngapain kan sebenarnya gitu kan bisa lebih bermanfaat kan gitu. Yang mendorong kemudian apa akhirnya mencoba untuk masuk ke Dewan ini apa mas awalnya? Gini, karena saya ada apa namanya keterkaitannya ya, terutama ketika jadi pengacara itu. Ketika membela orang, mendampingi klien atau dan lain sebagainya itu, kita banyak melakukan upaya-upaya hukum, misalnya seperti itu ya. Tapi ketika saya melihat apa namanya ketika dengan masuk di politik dengan adanya kebijakan itu sebenarnya untuk pembelaan ini kan sebenarnya kan pekerjaannya hampir mirip. Saya melakukan advokasi bagi klien, ini kemudian advokasi bagi masyarakat ya, terutama yang di daerah dapil saya secara umumnya ya seluruh masyarakat Jawa Tengah ya. Jadi ini lebih memudahkan aja. Dalam contohnya gini, ketika misal datang klien, Pak ini saya ada masalah dengan apa namanya, saya memang dulu banyak mengerjakan masalah-masalah urusan tanah, terus misal membutuhkan apa namanya bantuan dengan birokrasi. Dulu saya kan harus mungkin berkirim surat dulu, terus kemudian apa namanya kalau emang birokrasinya agak susah. Mungkin sampai kita somasi segala macam, kemudian ada upaya hukum ke PT UN. Nah ini enggak. Maksudnya ketika warga datang ke saya, ini saya jadi kayak ada apa sih namanya super power gitu sih? Lebih punya power ya untuk membantu karena saya telepon aja, Pak siapa ini nanti dibantu gitu. Karena bisa mendorong kebijakan kan di sini. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya banyak yang seperti itu. Contohnya misal kemarin itu di dapil saya ada yang bermasalah sama sekolahannya. Nah ini karena apa namanya keterkaitannya dengan lingkupnya provinsi. Jadi saya bisa bantu misal dengan menghubungi kepala dinasnya, kepala sekolahnya. Bisa langsung gercep ya sebenarnya kalau di situ ya. Maksudnya in positive way, maksudnya kita nggak yang memanfaatkan apa namanya kedudukan terus ini, Pak ini tolong dibantu. Tapi kalau dalam konteks ini memang harus memanfaatkan itu kalau kan? Memang iya, itu memang harus saya manfaatkan. Jadi memang harus saya manfaatkan untuk itu.
Oke, jadi ada satu dorongan yang memang ternyata kalau masuk sistem itu membantu itu jadi lebih punya power gitu ya. Gitu. Itu yang salah satunya memang mendorong. Ada dorongan nggak dari pihak keluarga untuk yuk terus di sini? Karena kan memang background keluarga juga di situ. Gitu. Ayah saya sih. Itu aja, cuman karena ya kamu harus kesini ya udah. Gitu. Itu. Jadi ada ini nggak kayak semacam jadi kemudahan gitu, karena kan ini ada bagaimanapun itu ya privilege atau apa ya namanya, tapi apakah semacam itu atau seperti apa? Ya dan itu kayaknya sah-sah aja juga gitu kan? Iya, jadi gini, ini menarik ya, maksudnya privilege kalau kita bisa memanfaatkannya itu kan nggak masalah. Jadi tentunya ini kan semua ada urusan mengenai kemudahan. Tentunya pasti ini apalagi kita di Indonesia budaya Timur itu kita melihat ini anak eksekusi kan iya kan pasti kan gitu. Tapi pada akhirnya yang dilihat akhirnya kan kemampuannya juga. Betul. Mungkin kalau misal ini saya anaknya Pak ini gitu kan, tapi ternyata saya nggak bisa ngapa-ngapain kan, saya nggak itu juga nggak kanggu juga kan gitu. Oke, jadi sebenarnya privilege itu cuma start awalnya aja awalnya. Start awal, dan itu sebenarnya berkah aja ya di depan gitu. Saya nggak bisa memilih. Betul. Iya kan? Iya. Saya nggak bisa memilih ini saya jadi anaknya Pak A, Pak B kan gitu. Oke. Jadi itu cukup memudahkan untuk kalau memudahkan saya nggak bisa nggak bisa mengingkari ya, itu memudahkan. Tapi selanjutnya ini kan bakal tergantung kitanya sendiri juga. Betul. Jadi pas perjalanannya ke sini masuk sistemnya lebih punya power, tetapi kalau memang meskipun punya privilege, tapi kalau di kemudian tidak memanfaatkannya dengan baik, tidak ada kemampuan ya sama aja juga sama sebenarnya aja. Ya. Tidak ada kemampuan, terus juga kalau udah di sini kita ngomongnya mengenai masalah keberpihakan ya. Maksudnya ketika tadi contoh ini tinggal kamu itu mau nggak, itu misal ada konstituen kita, Pak ini ada seperti ini, mau ditolong apa enggak? Oke. Bakal ini orang ini susah dihubungi apa enggak kan gitu? Iya. Karena kan pasti banyak habis itu pasti banyak banget ya, gitu ya. Dari konstituennya di Dapil 13 ya, Batang, Jawa Tengah, Pekalongan, Pemalang. Batang, Pekalongan, Pemalang. Nah ini menarik juga, apakah pemilihan dapil di Batang, Pekalongan, Pemalang ini juga sebenarnya karena ini kan tinggalnya di Semarang gitu ya, tapi kemudian pemilihan dapilnya di sana. Nah ini nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, masih bersama kami dalam Tokoh Kita bersama dengan Mas Seto, Mas Putro Negoro Rekto Seto. Aduh, namanya itu emang keren. Ada artinya nggak sih ini Putro Negoro Rekto? Kalau Putro Negoro kita mungkin sudah bisa memahami maksudnya ya. Rekto Seto nih. Merah putih artinya. Oh, Rekto Seto. Itu kata bapak saya. Oh iya. Ini bahasa apa? Bahasa Sanskerta ya. Oh, saya kurang begitu paham bahasa Sanskerta ya. Jadi itu tuh merah putih ya. Itu memang dari lahir itu sudah nasionalisme itu sudah ada doanya itu sejak lahir ya. Oke Mas, balik lagi ngobrolin tadi bahwa Mas Seto ini jadi anggota dewan itu mewakili konstituen di wilayah Dapil 13 Jawa Tengah, Batang, Pekalongan, dan Pemalang gitu. Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang. Iya, karena Pekalongannya ada kota dan kabupaten, jadi ada 4 wilayah di situ ya. Ini apa yang dulu melatar belakangi wilayahnya, konstituennya di sana? Karena kan udah tinggalnya memang di Semarang kan, gitu. Ya ini karena saya dianggapnya ini quote-unquote orang Batang. Oke. Ya kan karena memang rumah saya dulu sebelum ke Semarang ini rumah saya di Batang. Oh, ada sejarah dengan Batang memang di sana. Ibu gitu. saya itu tinggal di Batang, notaris di Batang. Oke, notaris di Batang. Jadi di memang ya ada sejarahnya lah dengan Batang gitu. Terus SD sampai SMA itu di Kota Pekalongan. Oh, oke. Jadi ada Batang, Pekalongan ya. Ya oke lah ya. Yang Pemalang yang nggak ada ya. Pemalang nggak ada. Tapi ini karena dapilnya nyatu aja. Tapi karena memang tetanggaan banget lah ya, nggak apa-apa.
Tetapi setidaknya Batang dan Pekalongan Mas di sana ini sebagai ya bisa dibilang putra daerah lah ya gitu ya, putra daerah yang akhirnya kembali gitu untuk melayani masyarakat sana. Apa yang jadi pengalaman Mas Seto gitu ketika mungkin masa apa ya dulu kampanye dulu terus dengan kemudian yang sekarang yang bisa lah gitu untuk mengusahakan yang apa yang jadi aspirasi masyarakat sana. Apa yang ini yang paling banyak biasanya ditemui? Ini tentunya berkaitan mengenai masalah kewenangan. Kewenangan kita aspirasinya itu dari DPRD provinsi anggotanya ini mau ditaruh di mana? Maksudnya kewenangan ini apakah kan tidak semua bisa kita menyerap aspirasi. Nah, kebanyakan itu adalah bukan mungkin ya konstituen saya itu Pak ini jalan desa saya banyak yang rusak. Iya, katanya Dewan kan N-nya suka hilang ya kalau di masyarakat. Benar. Katanya kan kita gitu. Bisa. Iya kan harus pokoknya N-nya hilang aja kalau di masyarakat gitu kan. Jadi semacam itu. Jadi misal jalan kampungnya rusak, terus ada sekolahan yang bangunannya jelek. Ini sekolahan bukan sekolahan kita ngomong nggak sekolahan negeri sekolahan swasta ya seperti dan sebagainya gitu. Iya, tapi banyak kan memang kalau aspirasi di masyarakat itu selalu arahnya ke infrastruktur nggak sih Mas? Atau pembangunan infrastruktur gitu ya? Karena mereka nganggap ini kerjanya apa? Jadi kalau kita misal pendampingan ini kayak bagi mereka benar, belum ini ya? Belum istilahnya kan fisik kelihatan. Oke. Kalau fisik kelihatan. Iya, kan fisik kelihatan. Oh ini jalannya yang ngusulkan ini Mas Seto nih gitu, jalan pertanian. Kan gitu. Nah, Mas Seto ini kan di Komisi A ya, di bidang pemerintahan, di mana pembangunan dan itu bukan di tupoksinya di Komisi A juga gitu ya sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian mengakomodir gitu ya, karena ya masyarakat tuh taunya pokoknya jalannya rusak Mas tolong didadani, ini rumah ini butuh bantuan dan lain sebagainya. Itu bagaimana kolaborasi atau mengakomodir? Ini kan sebenarnya aspirasi itu kita mengarahkan misal pembangunannya lebih ke tepat sasaran ke pemilih kita. Sebenarnya ada skema struktur anggarannya kita ngomong ke pemerintah ini dalam arti pemerintah provinsi Jawa Tengah. Pak ini tolong yang jalan desa ini tolong dong diperbaikin. Sebenarnya kan gitu. Jadi kita menyerap warga yang seperti itu. Bisa juga tapi secara keseluruhan kita bisa mengadvokasi semuanya. Terus misal di Komisi A kan tugas spesifiknya kan mitranya itu kan untuk urusan pemerintahan, politik, pemerintahan desa, perizinan, pelayanan itu kan terus Kominfo itu spesifiknya itu. Nah kita tentunya lebih mengawasi kebijakan-kebijakan di sana. Benar nggak sih ini pemerintah pemerintahan yang sekarang sesuai dengan visi misinya Pak Gubernurnya udah dilaksanakan belum, udah sesuai belum, anggarannya tepat sasaran apa enggak, keberpihakannya ke mana, kan seperti itu. Nah ini kalau berkaitan dengan itu tadi ya di bidang pemerintahan mungkin kan kayak pelayanan publik gitu ya. Kemudian sekarang ini kalau Kominfo itu juga dari bidang mitra dari komisi ini apa yang kalau terkait dengan hal yang memang jadi mitranya Komisi A, apa yang sekarang ini lagi benar-benar dikejar gitu atau jadi fokusnya dari Komisi A? Kemarin itu kita ada perda perubahan mengenai ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat. Ini saya itu lupa itunya ya, nomenklaturnya itu tentang Tertibmas lah itunya seperti itu. Udah kemarin sudah. Itu lebih ke soal perda ini mengatur ketertiban masyarakat atau seperti apa? Ketertiban masyarakat ini seperti ini kita ngomongnya gampangnya aja ya. Gampangnya aja biar masyarakat juga. Kan kita ada perda-perda tuh, ada perda-perda. Nah, misal ada perda itu kalau misal pelanggarannya gimana, ada orang yang melanggar perda itu seperti apa, penindakannya gimana, pencegahannya gimana, ini lebih berkaitan mengenai masalah itu. Mitranya Satpol PP. Jadi yang
ya hal-hal yang memang berkaitan Iya. dengan ketertiban masyarakat Iya. gitu ya, ketertiban masyarakat. Itu sudah Sudah. sahan kemarin ya, berarti ya? Udah. Tahun lalu. Tahun lalu. Berarti ini lagi ada yang berkaitan dengan komisi, lagi ada yang kita udah menyelesaikan itu satu itu. Oke. Oh, jadi sudah untuk legislasinya sudah Iya, selesai iya. semua ya. Nah, bidang pengawasan sendiri Mas, kaitannya dengan pelayanan publik. Itu kalau misalkan kita ngelihat ya, kita ngerangkum di medsos-medsos Iya, yang iya. ulasan tentang pelayanan publik ya. Sekarang ini kan kayak misalnya dari pemerintah lagi mau menggerakkan untuk sertifikasi kayak misalkan tanah segala macam gitu, perizinannya apa kayak gitu-gitu, atau pelayanan publik itu apa ya, misalnya kayak dengan listrik, air dan lain sebagainya, atau apa Pelayanan publik ini mengenai masalah misal perizinan perusahaan. Nah, tadi kalau sertifikasi ini kan urusannya sama BPN. Oke. Itu sudah beda lagi. Beda itu apa namanya instansi vertikal. Oke, oh iya iya, Jadi, tidak apa namanya, kementerian ya, oh, iya. terus bukan. Berarti ini kayak bidang provinsi. DPTPSP, Ya, itu yang singkatannya panjang gitu. DPT MPTSP. Ya, itu. Tapi di situ kan biasanya banyak tuh di dinas-dinas di Pemkab atau Pemkot itu yang pelayanan satu pintunya itu Ya. ada yang masih sedikit layanannya, ada yang sudah komplit. Nah, kayak gitu. Iya, jadi yang masih menjadi kendala itu sebenarnya niatnya bagus. Kalau menurut saya itu jadi mereka berlomba-lomba untuk ke arah digitalisasi, ya kan? Digitalisasi. Tapi sayangnya adalah ini aplikasinya ini kurang nih. Oke, aplikasi dari digitalisasi itu pelayanan publik itu sendiri. Jadi aksesnya itu susah. Oke. Seharusnya kan itu gampang ya. Susah dari teknis, sinyal dan lain sebagainya, atau teknisnya? Secara itunya susah. Oke. Jadi ini kita mau kemana, terus apa namanya, mungkin muter aja seperti itu. Nah, ini harus akhirnya pada akhirnya itu orang datang ke kantor. Tetap harus datang gitu ya. Ya sebenarnya kalau seperti itu kan harusnya kan gampang. Nah, ini yang apa namanya akan kami usulkan untuk apa namanya, ini udah digitalisasi, ini harusnya sangat memudahkan, terus bisa Iya. diakses dari mana aja. Jadi kan susah juga ini kalau misalnya orang yang di desa mana yang Kalau jauh, misalkan kayak terus Pemalang gitu, Pekalongan gitu kan ada yang Moga Wah, itu. gitu. Iya, dari Sementara ujung ke untuk ujung. dari apa namanya beli ya kecamatan itu ke Pemalangnya, kecamatan Pemalangnya itu udah sekitar 1 jam lebih, 1 Iya, jam. makanya kan. Belum yang kalau sekarang saya masih ingat ya di Pekalongan daerah pegunungan gitu. Pokoknya ada saudara gitu yang dulu tuh untuk akses ke sana itu Masya Allah susah sekali gitu. Untuk belanja itu mereka Iya. harus seminggu sekali gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin nggak sesulit itu, tapi kan tetap Kalau jaraknya. kebutuhan aksesnya. sehari-hari enggak, tapi ini mengenai apa namanya, masyarakat kita dituntut untuk apa, tertib dalam perizinan berusaha segala macam. iya. Tapi untuk memberikan mereka kemudahannya ini yang susah. Oke, pakai Seharusnya dengan aplikasi itu harusnya mempermudah, tapi ini aplikasinya ini masa error mulu gitu kan. aplikasi error mulu, tapi kalau dari segi masyarakatnya juga sebenarnya bisa diedukasi untuk Bisa, siap sangat gitu ya, bisa, sangat sangat bisa ya. bisa. Oke, jadi Mana sekarang yang nggak punya handphone apa ya, namanya, smartphone smartphone. gitu ya. Oke, jadi digitalisasi itu sendiri yang sepertinya belum berjalan lancar Iya. gitu ya. Nah, ini ngomongin digitalisasi berarti terkait di layanan publik. Di Kominfo juga terkait dengan penyiaran. Ada persoalan-persoalan terkait dengan informasi-informasi di dunia digital gitu ya, yang mungkin juga harus jadi perhatian. Nanti kita obrolin di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, masih bersama tokoh kita Mas Putro Negoro Rekto Seto yang akhirnya saya tahu artinya. Mas Seto. Oke Mas, lanjutan lagi nih obrolin tentang tadi digitalisasi pelayanan publik. Ini berarti yang memang lagi jadi sorotan ya, lagi sesuatu yang memang dikejar lah untuk ini. Pelayanan publik ini ya digital tetapi memudahkan gitu ya seperti itu ya. Rekomendasinya sendiri dari Komisi A seperti apa itu, melihat banyak aspirasi terkait hal itu? Dari kami, dari fraksi PD Perjuangan tentunya kita apa namanya, arahannya itu tentunya kita harus yang memudahkan, bisa diakses semuanya, bisa
masyarakat dari segala apa namanya penjuru ya, maksudnya yang dan berbagai lini lah iya, ya. berbagai lini orang dusun yang di lereng Gunung Slamet maupun yang di Pantura yang di Kota Semarang itu kan setara. Walaupun ini memang agak susah juga untuk akses digital, mungkin mereka internetnya, tapi kan internet kan semua kan udah menjangkau hampir semuanya. Blank spotnya di Jawa Tengah itu kan udah hampir berapa ya? Maksudnya udah berkurang drastis lah, dari tahun ke tahun itu selalu ada perubahan-perubahan. Nah, tentunya ini kita berharap itu aplikasi ini nggak semua orang berlomba-lomba semua terus akhirnya bikin aplikasi. Di semua level bikin aplikasi ya. Bikin aplikasi. Memusingkan malah. Ini malah nggak apal. Jadi setiap itu ketika ngomong itu, ini ada aplikasi ini, tapi ketika dicoba ini, aduh susahnya minta ampun nih aplikasi ini. Bukannya semakin memudahkan, tapi malah repot. Kita baru upload, tiba-tiba mati, harus ngulangi lagi. Ya kan? Kalau enggak loading dulu ya, jalan-jalan. Tetap aja harus ke kantor. Kalau enggak, emang kalau harus ke kantor ngapain bikin aplikasi, kan seperti itu. Betul. Pemborosan jadinya ya, dan tidak efektif gitu. Oke. Itu tapi sudah rekomendasi-rekomendasi itu sudah didorong ya di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Kalau menurut Mas Seto gitu, mungkin sudah ada kunjungan-kunjungan kemana atau apa gitu, yang memang sudah bisa jadi percontohan itu DPTM-PTSP di mana? Di Karanganyar. Di Karanganyar. Itu ada gede kan bangunannya seperti itu, tapi ini kemudian menjadi pertanyaan juga. Itu kenapa? Kan berarti kan harus tersentral. Ya ini menurut saya ya. Jadi ada bangunan-bangunan mall pelayanan publik mall pelayanan publik itu kan tetap tersentral. Kenapa nggak bikin setiap kecamatan? Maksudnya kita nggak usah membangun gedung semegah itu, tapi lebih ke peralatannya. Dalam arti internetnya lancar, terus ada petugas yang menguasai itu. Jadi orang ketika mungkin aplikasinya susah itu bisa datang ke setiap kecamatan. Jadi misalnya dari pelosok itu kan nggak harus datang ke ibu kota kabupaten, tapi bisa ke kecamatan. Paling nggak kan itu lebih dekat. Paling nggak itu lingkungannya mereka. Maksud nggak sampai. Jadi gini. Setidaknya aksesnya tuh lebih pendek lah ya, akses waktu jarak gitu ya, daripada harus ke pusat kota misalnya seperti itu ya. Pusat kota ini sekarang misal contohnya di dapil saya lah, di Pemalang nih ya. Di Pemalang itu ada apa namanya desa Kreo di Warung Pringgaran untuk ke kabupaten kotanya, maksudnya ibu kota kabupaten ini jauhnya minta ampun. Oke, berapa jam itu? 1 jaman. Di satu kabupaten. Satu kabupaten. Perjalanannya jauh lah. 1 jam itu naik kendaraan motor. Ya kalau naik motor lebih cepat lah, 50 menit mungkin. Ya, sedikit sedikit doang. Oke, jadi tetapi itu satu contoh yang memang dia komplit di satu tempat. Tapi melihatnya justru kalau misalkan dia kalau punya anggaran untuk membangun satu gedung yang megah seperti Karanganyar gitu, kalau yang nggak punya ya lebih baik yang itu tadi ya. Oke. Tapi ada nggak yang sudah kayak sekarang di kecamatan-kecamatan? Sukoharjo juga bagus. Sukoharjo ya, gitu. Itu tapi sebenarnya ketika itu dijadiin di satu tempat pelayanan publik itu memudahkan atau membuat ini jadi semakin ini nggak sih? Karena kan ini layanan publik A, B, C gitu. Niatnya bagus, maksudnya biar orang ke situ semua. Tapi kan kita kembali lagi harus melihat yang kita tuh harus lebih ke menuju ke titik persoalannya di mana sih kan gitu. Mengurai apakah misal transportasi umumnya dari suatu desa itu ke mana, ke pusat atau pemerintahannya kota kabupatennya itu, ibu kota kabupatennya itu memadai apa enggak. Jadi kan nggak harus di satu titik pertama itu. Terus kedua juga pemerataan pembangunan. Ini kan masalah yang tadi itu mengenai berhak semua warga masyarakat itu bisa mendapatkan akses yang setara. Iya kalau rumahnya di situ. Kalau sekarang rumahnya yang jauh dari pusat pemerintahan gimana? Itu kayak tadi
di Klaten ya. Emang yang bagus tadi Klaten apa Karanganyar? Sukoharjo bagus. Sukoharjo, Klaten ya. Karanganyar. Karanganyar bagus Karanganyar juga. gitu. Cuman kayak Karanganyar itu kan juga kontur wilayahnya kan Karanganyar sempat ngelewatin Solo juga, balik lagi Karanganyar itu juga aksesnya juga lumayan loh kan untuk orang-orang yang di luar itu jauh juga ya. Ini memang makanya nggak didekatkan di tiap kecamatan. Ini maksudnya nggak perlu semegah itu. Mungkin perlu cuman apa namanya alat komputer, scanner ya semacam itulah. Jadi nggak perlu yang bangunan itu memang perlu. Ini menunjukkan ini ada apa namanya prestasi untuk memudahkan apa warganya. Jadi nggak perlu kemana-mana. Tapi ini kalau menurut saya lebih penting lagi itu harus lebih ke mendekati ke masyarakat. Okay. Sudah ada yang jalan belum dengan konsep yang seperti itu? Kalau dari Dewan melihatnya di Jawa Tengah ini? Pelayanan KTP mungkin itu di Kota Semarang aja mungkin. Yang di kecamatan ya? Iya. Oke, Pak. Iya, ini kaitannya dengan surat-surat kependudukan ya di kecamatan ya memang. Kalau itu aja bisa. Kenapa mengenai pelayanan apa namanya yang lain, misal perizinan segala macam, ini kok nggak bisa? Ini kan alatnya mungkin kan hampir sama. Kalau misal terkoneksi dengan internet, itu kan jadi satu data itu bisa mengakses semua. Misal dari kecamatan yang jauh ini kan sekali buka apa namanya komputernya itu kan dia bisa mengakses, terintegrasi kan gitu. Oke, jadi memang kayaknya perlu didorong lagi ya untuk hal itu gitu kaitannya dengan pelayanan publik. Tapi selain dengan pelayanan publik, sebenarnya di Komisi A ini juga bermitra kan salah satunya dengan Kesbangpol juga kan ya, Mas Kesbangpol. Ini saya agak tergerak untuk menanyakan tentang pendidikan politik di di Jawa Tengah gitu untuk anak muda. Sekarang ini Mas Seto ngelihatnya di Jawa Tengah ini anak muda lah, ini khususnya anak muda ya, anak muda untuk mau bergerak di bidang politik itu memang masih susah atau sekarang justru sudah mulai terbuka untuk masuk ke situ, Mas? Jadi gini, ini bukan di Jawa Tengah ya menurut saya. Ini apa namanya? Saya belum tahu data pastinya, tapi pada umumnya itu saya ketika ngobrol-ngobrol itu banyak mereka itu anak muda itu nggak peduli, kurang ya mungkin lebih tepatnya itu kurang peduli sama urusan-urusan politik. Betul. Mereka ngomongin politik itu melihatnya juga seperti itu ya, politik Mas. Kalau ya tua, membosankan, banyak intrik, mahal, yang gitu-gitu. Gitu. Oke, jadi sebagai tokoh muda di politik nih ya, nanti mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan pesannya ke anak-anak muda kita lah ya, biar setidaknya nggak skeptis gitu dengan politik. Tapi nanti kita lanjutkan, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, masih bersama dalam tokoh kita, bersama dengan Mas Putro Negoro Rekto Seto. Aduh, ngomongnya mau kecepatan aja nih. Mas Seto, ini tadi ngomongin soal tentang pendidikan politik ya, kaitannya dengan kondisi sekarang ini memang politik itu masih kayak banyak yang skeptis, khususnya anak muda gitu. Nggak cuma anak muda sebenarnya, tapi anak muda, kalau kita ngomongin anak muda itu memang begitu gitu kan. Gitu. Nah, kalau dari Mas Seto sendiri melihatnya juga sama gitu, seperti itu memang sekarang ini. Iya, terutama tadi yang anak muda yang menganggap politik itu mungkin membosankan, dikritik terus tiba-tiba ntar dilaporin polisi, kan jadi kan nggak asik banget, nggak terus korupsi mahal, bagaimana itu kan rentetannya kan seperti itu. Jadi sebenarnya nggak juga. Karena seharusnya nggak seperti itu. Tidak gitu. Seharusnya memang tidak seperti itu. Oke, sebenarnya nggak juga gitu, nggak juganya itu sebenarnya seperti apa? Jadi gini, maksudnya ya contoh aja ketika saya, jadi ya mungkin saya nggak ngerti ya kebijakan di partai politik yang lain. Kita di PDI Perjuangan itu didukung. Siapa yang maksudnya yang mau maju, misal ini kekurangan, ya kita semua butuh untuk biaya politik itu perlu. Misal saya kampanye dari rumah saya di Semarang ke Batang, iya, setidaknya operasional itu tetap harus bensinnya ada. Gimana nih gitu kan, kumpul-kumpul ngundangin orang kan juga pasti kan kita menyediakan makan minum, ya kan kita ada tim yang bertugas
apa namanya membagi alat peraga kita, stiker kita itu kan pasti kan kita kan ngasih ongkos, nggak mungkin kan nggak. Jadi biaya operasional ya, itu dibantu, memang kita dibantu oleh partai. Jadi sebenarnya nggak juga yang mahal itu nggak juga. Jadi sebenarnya bisa nggak mahal pun sebenarnya bisa gitu ya. Bisa nggak Tetapi mahal. yang kemudian juga jadi skeptis itu untuk anak muda mau membuka diri, ikut bergabung dulu lah, minimal ikut membuka diri, membuka pengetahuan tentang politik itu aja tuh untuk mengarah ke sana itu juga sebenarnya PR loh Mas, iya nggak sih? Iya, itu hanya PR. Mereka itu udah anggapannya udah apa namanya malas ini politik. Omongannya apa namanya susah dijangkau orang-orangnya. Paling mudah diajak ini deh, Karang Taruna misalnya gitu ya. Itu aja sebenarnya juga itu kan mulai dari awal untuk berorganisasi gitu ya. Tetapi juga agak sulit juga nggak sih untuk mengajak ke situ. Nah ini seharusnya seperti apa kalau menurut Mas Seto yang inilah ya, kira-kira pendekatan seperti apa gitu yang bisa diberikan gitu agar ini? Ya harus apa namanya kita kesenangannya itu apa? Maksudnya bukan kesenangan ya, apa intinya dalam artian yang trennya mereka itu apa? Maksudnya pendekatannya harus lebih itu lagi. Mungkin karena banyak yang senior ya, kita bahasanya senior aja deh. Karena mereka mungkin menjangkau generasinya udah gap generasinya terlalu jauh, jadi mau menjangkau mereka juga malas juga. Karena di zona nyaman, aku juga gini-gini aja udah kepilih kok kan gitu. Jadi kalau antara yang sudah senior dengan yang muda-muda ini untuk kemudian apa ya, biar mau masuk itu memang ada jaraknya itu memang ini saya nggak langkah dikotomi yang senior sama tapi paling nggak mungkin mereka pasti ada pola pikir seperti itu. Gitu. Jadi seharusnya ya kita harus memang mendekati mereka, karena mereka ini pemilih-pemilih muda. Akhirnya kita sebenarnya nggak usah ngomongin ini ya, maksudnya pemilih nanti yang bakal dipilih, enggak, tapi generasi ini yang harus kita apa namanya pemahaman, didengarkan, bukan omongan, lebih didengarkan, karena mereka ini bakal yang nantinya kita yang sudah tua-tua ini udah para legend ini udah apa namanya selesai kan, ini penggantinya. Betul. Jadi harus lebih didengarkan aja. Jadi itu mereka maunya seperti apa sih, politik bagi mereka itu seperti apa sih? Tapi itu sudah jalan ya. Sekarang saya udah jalan. Sudah jalan ya. Tapi untuk biar yang skeptis ini juga terbuka gitu tentang pemilihan politik. Karena kan penting sebenarnya untuk susah tahu. Juga mereka apa namanya, Mas ini saya butuh permintaan, jadi memang harus ada pendidikan politik ini harus lebih masif lagi. Kan tidak semua memang punya privilege seperti Mas Seto gitu yang dari kecil bahwa pendidikan politik itu sudah sangat terbuka gitu ya. Tidak semua memiliki itu gitu ya. Saya ketika di kesempatan apa namanya ketika lebih sering ke anak-anak muda, misal mereka nantinya pemilih-pemilih pemula. Ketika itu saya sering ngomong itu, saya tanya, maksudnya kamu ngerti gak sih saya ini apa namanya ada di sini, DPR ini apa sih? Mereka kebanyakan kurang memahami, Ada beberapa yang tahu, mungkin kan ada pelajaran ketatanegaraan di SMA mungkin sudah ada, mungkin yang sekarang IPS ya, PPKN. Yang dulu kalau kita kan ada IPA terus ada IPS, mungkin yang IPS ada, mungkin yang IPA nggak ada pelajaran itu mungkin tata negara. Ada yang paham, terus mereka ngerti proses pemilihan umum itu seperti apa. Terus tapi mereka kan harus harus lebih dikasih tahu, maksudnya dikasih pemahaman bahwa kenapa harus lebih aware mengenai urusan politik ini. Dengan bahasa yang paling sederhana, misal contoh aja, saya waktu itu mencontohkan, kamu naik ke sekolah naik apa nih gitu kan. Mereka jawab naik motor lah. Tapi ini kalau secara aturan perundangan kan nggak boleh. Mereka usia-usia itu kan belum punya SIM, nggak punya SIM. Saya tanya pada nggak punya SIM. Kenapa kamu kok boleh naik motor? Nah, terus ada yang jawab, ini kan harusnya
usia bagi pemilik syarat untuk mendapatkan SIM lebih dimudahkan. Ini kan lebih lagi ke urusan politik. Saya bilang gitu. Iya. Nah, kamu harus menyarankan seperti itu, harus memilih calon-calon yang lebih mendengarkan urusan anak muda, harus lebih aware lagi, harus lebih menyuarakan lagi seperti itu, kegelisahan itu seperti apa. Jadi gitu. Dengan cara-cara yang mudah menggambarkan analogi-analogi yang seperti itu memang bisa lebih membuka lagi yang tidak ada jalan ke sekolahnya karena orang tuanya kerja segala macam itu naik angkot dan dia sering telat karena angkotnya jelek. Maksudnya jelek jejaringnya banyak juga gitu bisa jarang gitu terus jarang kan cuma sedikit sekarang kan angkot yang beroperasi gitu. Nah, ini kembali kan urusan politik dengan kebijakan yang lebih pro mereka. Misal katakanlah kalau memang harus ada anak sekolah nggak boleh berkendara, pasti kan mereka kan akan naik. Iya, harus ada alternatif pilihan gitu ya, disediakan transportasi untuk semacam di sekolah dan sebagainya. Oke. Kan ini kembali lagi urusan politik ya. Betul. Jadi mereka harus lebih memahami, kemudian lebih menyuarakan. Sebenarnya cukup itu. Dengan menyuarakan akhirnya kita mendengar kan, dan lebih mendengar, tentunya lebih mendengar. Iya. mereka. Dan sekarang juga media itu kan sebenarnya banyak ya yang bisa digunakan untuk memfasilitasi edukasi semacam itu kan, karena tidak harus yang mengumpulkan orang di satu tempat gitu kan. Sekarang ini sudah lebih mudah gitu untuk edukasi hal semacam itu. Nah, kalau berkaitan dengan ini, kalau tadi Mas Seto kan memang sudah dari kecil ya, setidaknya pendidikan politik itu sudah memang dikenalkan secara tidak langsung gitu. Tapi ada nggak nilai-nilai yang kemudian dari pendidikan yang dari kecil itu gitu yang sudah didapatkan itu dibawa sampai sekarang, bahkan jadi anggota dewan, jadi wakil rakyat ini, yang mungkin pendidikan dari orang tua ya, atau seperti apa yang memang akhirnya sekarang dipegang banget gitu? Iya, ketika itu kan kita diajarkan nilai-nilai nasionalisme, ajaran-ajaran Bung Karno. Yaitu harus lebih memihak aja. Harus keberpihakan ke rakyat kecil. Itu aja sih, sesimpel itu. Itu yang sampai sekarang dibawa dan mungkin itu terdengar klise omong kosong, tapi emang faktanya kayak gitu. Sekarang contoh aja, mereka mengakses tadi kayak pelayanan publik itu mungkin masih susah, pendidikan masih susah. Kemudian mereka datang, Mas ini saya milih jenengan, milih, tapi ini tolong ya, ini kan saya membawa suaranya dia. Itu transaksional dalam tanda petik yang memang harus seperti itu gitu ya. Mereka milih saya kan fungsinya buat apa kan, seperti itu. Mereka tentunya pingin punya wakil rakyat itu yang paling enggak senasib atau bisa memahami memahami hidup mereka, setidaknya keinginan mereka gitu. Apa ya istilahnya ya? Apa yang jadi keinginan karena mereka kan? Banyak kebutuhan dalam ini, kita nggak ngomong kebutuhan ekonomi ya, tentunya dalam skala yang masyarakat ya, kita semua ada kebutuhan. Tapi maksudnya bukan pribadi ke pribadi, tapi kan ke semuanya. Misal aja dia akses ke jalan untuk menuju dia ke anaknya ke sekolah susah. Nah ini kan kita harus bantu menyuarakan juga. Oke, jadi memang itu ya, harus berpihak pada rakyat itu tadi ya, nilai yang dipegang itu. Keberpihakannya itu. Oke. Nah, terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira Mas Seto ini sebagai anggota dewan yang sekarang ini adalah di periode pertama, masih ada cita-cita di periode berikutnya? Ya kita lihat. Oke. Ya kan ada cita-cita ke arah situ gitu, dan ingin dikenal sebagai seorang anggota dewan yang seperti apa sih Mas itu? Yang itu aja, yang gampang diakses aja. Oke.
gampang diakses ya. Nah, sekarang kalau mau mengakses Mas Seto gimana caranya di masyarakat nih? IG saya juga ada. Sering saya dapat DM, dapat apa namanya kiriman misal kayak semalam itu nanti bisa saya tunjukin ada yang Mas ini jalan depan rumah saya banjir. Ini katanya itu jalan provinsi di daerah Warongasem. Ada yang DM seperti itu saya. Ya saya balas sih. Ya, ini saya coba dong kirimin fotonya, videonya seperti apa, nanti bisa saya teruskan ke dinas. Oke, jadi akses media sosial itu menjadi salah satu yang memang sarana untuk komunikasi dengan masyarakat. Iya, dan masa pasti mau ngirim surat ke saya, ya. Kan lama. Dan itu maksudnya bisa direspon ya, memang bahwa itu accessible, bisa direspon, langsung direspon juga gitu ya. Ya nggak langsung banget lah ya, tapi pasti setidaknya aktif di banyak situ. di DM Instagram saya tuh banyak yang Mas ini butuh inilah butuh. Jadi kita tanggapi, kita kasih pemahaman juga, misal yang apa sih kebutuhan misal. Kadang juga ada yang Mas ini anak saya nggak bisa, saya nggak kenal orangnya, minta transferin sejumlah uang, tapi saya nggak bisa melakukan seperti itu. Yang model-model seperti itu kan kita nggak bisa. Ini kan urusannya kan kebijakan. Saya bantunya mereka itu masalah berkaitan dengan kebijakan. Ada ya yang begini ya? Ada. Jadi kayak macam-macam lah ya pokoknya ya. Tetapi itu memang ya dinamikanya jadi anggota dewan ya. Tapi tetap cita-cita lagi kan masih ada kan? Ini terkait resikonya emang seperti itu. Maksudnya resiko profesi mungkin ya. Iya. Dan sudah akrab lah dengan risiko gitu ya. Oke, tapi terima kasih Mas Seto waktu yang disediakan untuk kita ngobrol macam-macam tadi ya terkait dengan bagaimana Mas Seto berawal gitu ya, kemudian dari perjalanan hidupnya sampai di anggota dewan ini, dan tentu saja pemikirannya beliau terkait dengan di bidang-bidang di Komisi A. Terima kasih sekali lagi Mas Seto. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaannya. Saya Septiulandari pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.